Memang yang terjadi, sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang namanya kehadiran Tuhan, itu sudah tidak lagi menjadi kepekaan hidup kita. Hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu kadang-kala kita bisa jadi siapapun, bisa jadi pejabat siapapun, apapun, lalu bisa menjadi hamba Tuhan seperti apapun. Tapi tentang hadirat Tuhan ini yang hilang kadang-kala sering. Maka seperti yang dikatakan Pak, ini bukan masalah geografis, tapi ini masalah para murid ini sudah kehilangan hadirat Tuhan. Bahkan mereka pun nggak melihat Yesus itu sebagai orang asing, orang lain ya. Orang lain, masa orang asing. Cuma kamu yang nggak tahu. Cuma kamu yang nggak tahu, gitu ya. Kadang-kadang Pak kalau udah keseringan khotbah sama kebanyakan pelayanan, bisa aja dia merasa sudah intim, sudah dekat, tapi padahal mungkin belum sedekat itu. Ya, shalom, shalom, shalom. Salam sukacita dari kami dari studio mini BPD GBD Jakarta. Rumah kita bersama untuk semua hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala Sidang yang berbahagia dan juga para pelayan Tuhan yang setia. Kiranya semakin segar dan semangat dalam melayani Tuhan dan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Seluar biasa sahabat-sahabat kita yang hadir di studio ini. Nah, yang pertama adalah tentunya saya pengen kita semua di studio ini tepuk tangan ya. Untuk mewakili Anda semua yang ada di rumah. Yang pertama adalah di hadapan saya adalah wakil 3 BPD GBD Jakarta. Wakil 2 mohon izin maaf Pak. Sudah naik Pak ya. Selamat ya Pak ya. Bukan soal naik. Memang udah. Maaf Pak izin Pak. Urut tuanya itu. Gak boleh loh. Iya puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong untuk wakil 2 kita. Bapak Pendeta Petrus Sogo. Beliau apa? Anda sudah kenal beliau lah yang pasti ya. Yang pokoknya sering menggunakan istilah-istilah yang nyentrik tetapi tetap asik ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, kemudian di sebelah beliau Bapak Pendeta Sabto Edi, Anda pasti sudah tahu kalau daerah Kemang Village sana pasti sudah tahu. Bapak Ibu di sana ya. Oh, itu Bapak Gembala saya. Ya, beliau selain Gembala Sidang di GBI Kemang Village, Pejaten Village maksud saya. Beliau juga Bapak saat ini Wakil Ketua 1. Oh, Bapak juga naik. Selamat ya Pak ya. Bukan naik. Ntar naik ke Dikocok ulang. Jatuh nomor 1. Waduh, jangan begitu. Ini beliau ini merendah sekali, humble sekali ya. Bapak Pendeta Sabto Edi, Wakil 1 BPD GBD Jakarta. Kita beri tepuk tangan sama-sama. Ya. Pejaten Village. Bagaimana situasi jemaat di sana Pak? Semakin semangat apalagi pasca ini? Setelah COVID ini ya? Iya, setelah COVID ini. Ya, memang kita semua harus belajar dari COVID ini tentang pengembalaan. Jadi kalau dulu saya merasa pengembalaan itu enggak begitu banyak tantangan. Kayak seorang manajer aja mengatur jemaat, mengatur keuangan, mengatur semuanya. Tapi sekarang kita harus menjadi gembala betul-betul. Di COVID itu kita kan sempat berhenti, sempat vakum, sempat domba entah kemana. Jadi kita mengumpulkan lagi mereka. Jadi sekarang ini adalah kita harus betul-betul berdiri sebagai gembala betul. Jadi memperhatikan mereka, menyambut mereka. Oh, jadi maksudnya Bapak langsung terjun on location harus. Gitu ya. Wah, jadi kalau mungkin ada yang pas menyaksikan channel ini, Anda baru ingat, oh iya ya saya dulu jemaat Pejaten Village. Saatnya untuk Anda kembali ke GBI Pejaten Village ya. Jangan kemana-mana. Karena Anda harus bertumbuh dengan gembala lokal Anda. Baru 50% kita kembali. Tapi kita pasti doakan dan pastikan tidak ada yang terhilang. Nah ini yang saya pasti beliau ini tidak boleh terhilang dari pandangan kita. Karena beliau adalah Kabid Teologi BPD GBD Jakarta, Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom. Puji Tuhan, Gembala Sidang GBI Glory United yang memang juga masih dalam pergumulan untuk lift ke lantai 2-nya. Bagaimana Pak? Lift sudah kelar, udah lama selesai. Berarti sudah selesai? Udah bareng kan lah sama gereja. Kita aja yang belum kesana. Iya gitu. Jadi apa juga tantangannya juga sama. Ada mengalami bukan kehilangan ya, tetapi ada ya hilang lah gitu tiba-tiba. Enggak ada hilang, kita jaga semua kok. Kita jaga semua, oke. Enggak, soalnya kok dari tadi hilang-hilang ya. Ngomong-ngomong soal hilang, Bapak Ibu jangan menghilang dan terhilang ya dari channel ini. Karena di channel ini kita ngobrol sambil obrolin hal-hal yang menarik. Kita tarik dari pandangan teologis tapi juga
yang bisa membekali setiap para pelayan Tuhan khususnya di Gereja Betel Indonesia. Nah, ngeteh itu tidak lengkap tanpa kita ngeteh beneran ya. Jadi mari kita ngeteh dulu. Terima kasih Bung Nilson yang menyiapkan. Iya. Dan juga untuk tim media ngeteh BPD GBD Jakarta dengan semua dekornya dan kelengkapannya dan juga opening yang baru ya, kita beri tepuk tangan juga untuk tim media Reskia dan partners. Oke. Saat ini kita mau ngomongin topik yang Pak Petrus itu sempat ngomong kemarin gini, Emmaus yang hilang gitu. Emang siapa yang naruh sembarangan sih Pak? Kok sampai hilang itu Emmausnya? Coba tolong kasih tahu dong. Makanya kalau pinjem tuh balikin lagi gitu loh. Itu maksudnya apa nih? Emmaus yang hilang, Pak Petrus mau narik apa makna teologisnya? Atau memang lokasinya sampai saat ini memang secara arkeolog, secara apa itu belum bisa dipetakan pasti. Ada yang katanya 11 km dari Yerusalem, ada yang 30 km. Nah Bapak mau menarik dari sudut pandang mana? Secara teologis nanti pasti Pak Bun lah. Oh iya, ini saya sudah terasa banget ini daya urapannya ini sudah terasa. Kalau tempat, ini bentar lagi rambut saya udah ketarik di kesini. Kalau tempat nggak teologis dong, ya, geografis. Geografis, iya. Bapak mau dari teologis atau geografis? Nah, sebetulnya memang judul itu kan tadinya gitu ya. Kalau yang sering membaca pencinta komikus itu kan itu sebenarnya cerita silat tentang si buta dari gua hantu, surga yang hilang. Tapi sebetulnya bukan itu. Itu kan dari ceritanya komikus. Tapi yang saya mikrofonnya dideketin. Yang saya lihat itu kan sebetulnya peristiwanya yang agak terhilang di situ. Bagaimana ini bukan lokasi, bukan kota Emmaus yang hilang ya. Tapi itu kan perjalanan dua murid dari Yerusalem ke kota Emmaus. Nah, di situ kan dalam perjalanan mereka kan mendapat katakanlah seseorang yang mendampingi mereka untuk berkomunikasi. Iya, yang kan ibaratnya Yesus, kalau istilah Jermannya itu jegagik ya. Jegagik dong, tiba-tiba ada Tuhan Yesus sebenarnya di situ, tapi mereka nggak sadar. Nah, itu yang maksud saya itu yang terhilang. Kenapa kok mereka memorinya kok hilang dan tidak ingat bahwa itu kan sebetulnya adalah guru mereka. Kalau kita kenal satu sama lain, kalau kita kenal nih ya. Iya. Saya sama Pak Sabto, saya sama Pak Bun, sama Pak Andi. Mungkin bisa 1-2 tahun kita ketemu, tapi setelah ketemu kita kan pasti kan memori ingat. Oh ini Pak Bun nih, saya tahu persis dari suaranya kan. Iya. Pak Sabto apalagi gitu kan, Pak Andi apalagi gitu kan. Pasti ada sesuatu yang hilang. Nah, menurut Injil Lukas pasal 24 kalau kita lihat dan kita baca 16, rupanya ada selabung yang membuat mereka mata tertutup gitu. Selabung atau selaput? Gak nih Bapak sebenarnya beliau ini mau ngomong jujur antara selaput sama selubung kan. Selubung sebetulnya selubung. Jadi selubung. Biar agak panjang dikit. Enggak, itu pasti di dalam hati Pak Petrus tuh mikirin ini antara mau selubung sama selaput. Makanya selabung jadinya. Jadi yang ketiga ya. Iya ada selubung kan yang menutup yang kalau di situ kan ditulisnya ada yang menutup mata mereka gitu. Selubung menutup mata mereka. Nah itu yang kenapa membuat mata mereka kok hilang memorinya bahwa itu kan Yesus. Berarti matanya bukan mata jasmani dong ya? Bukan mata jasmaninya, bukan. Jadi daya ingat mereka itu yang menjelmi mereka kemungkinan kenapa mereka tuh sampai nggak menyadari bahwa itu Yesus. Mungkin kekecewaan mereka. Mereka mengharapkan sebetulnya Yesus itu nggak mati disalib. Karena mereka mengharapkan Yesus itu ada buat jadi raja ya. Itu kan konsepnya iya. Itu kan konsep Yudaisme sebetulnya. Kan konsep Yudaisme kan orang Hindu mengharapkan Yesus itu kan seperti Raja Daud minimal lah gitu. Ya Superman lah, pokoknya menjadi raja dan kemudian berkuasa seperti Daud Israel Raya begitu. Nah, akhirnya ketika mereka lihat kok gurunya ini orang yang diharap menjadi raja itu kok disalib. Nah itu mungkin kekecewaan itu yang membuat mereka akhirnya agak galau, kalau ada bahasa agak galau, dan ketika mereka lagi berbincang berdua ada Yesus tuh mereka bahasa apanya enggak tuh apa bahasa apa ya? Nah itu enggak itu Yesus. Nah itu maksudnya kok sampai
hilang daya ingat mereka bahwa itu adalah guru mereka. Oke. Itu yang pertama. Ini menarik. Ini mau sampai berapa poin? Atau mau pertama langsung kita tanya dulu nih sebenarnya? Boleh. Jangan tanya, langsung aja ngobrol. Enggak, aku sih mau nanya nih. Kapitologi kok nggak ditanya? Justru itu saya mau lihat. Kenapa mata ditutup? Kan kalau kita kan paling nggak suaranya masih, kenalnya suara ini dong. Bukan hanya matanya aja ditutup kan berarti. Nah ini menarik nih, Iya Pak kan? Bun menarik. Iya, ini Kan suaranya aja, lupa semua. suaranya kan sampai nggak bisa dikenali gitu kan, gitu. Nah itu yang maksudnya yang kedua. Ini kan baru pertama kan. Yang pertama kan baru salah satu panca indera kan mata. Mata kan kok mereka udah melihat kok nggak connect gitu kan. Itu kan gurunya. Rupanya ada selubung kan. Iya, terus suaranya? Selubung itu. Sing sabar. Oh iya. Enggak, ini mungkin nganu Pak Petrus. Jadi ini mungkin kita harus pahami situasi pada waktu itu keadaan para murid. Iya kan? Para murid mereka didisplaykan hari itu yang viral di Yerusalem bagaimana Yesus itu yang mereka ikuti tiap hari, betul kan? Tiba-tiba mereka melihat hari itu sebuah pandangan yang sangat berbeda sama sekali. Ya, Yesus yang hanya diam, Yesus yang dianiaya, Yesus yang dicemooh, Yesus yang direndahkan begitu luar biasa. Tidak sama seperti hari-hari yang lalu bagaimana Yesus begitu dilulukan luar biasa. Jadi kondisi itu hari-hari ini pun masyarakat juga sering menghadapi hal itu. Kalau ada sebuah masalah yang tidak sesuai ekspektasi yang mereka biasa lakukan setiap hari, biasanya kita jadi seperti kalau bahasa Jawa itu seperti blank semua gitu. Itu bahasa Jawa kan? Ya seperti lupa, bukan hanya kita terjemahkan bahasa Indonesia kalau Pak Bun kan nggak tahu. Oh itu blank bahasa Jawa ya, saya belum tahu deh. Bahasa Inggris ya itu. jadi bukan hanya pendengarannya, bukan hanya matanya. Jadi hari itu yang lebih penting adalah fokus mereka. Fokus mereka ketika berbincang-bincang berjalan itu, yang dibicarakan apa? Yesus pun tanya kan, apa itu yang mereka bicarakan? Ya mereka bicara tentang, bahkan mereka pun nggak melihat Yesus itu sebagai orang asing, orang lain ya. Orang lain, masa orang asing. Cuma kamu yang nggak tahu. Cuma kamu yang nggak tahu, gitu ya. Sementara orang lain tahu peristiwa ini semua. Jadi ini adalah situasional yang membuat mereka konsentrasinya bukan lagi kepada Yesus yang luar biasa, tetapi mereka mengalami kegalauan, kekacauan dan luar biasa. Seperti pengen meninggalkan semua masalah itu. Yerusalem itu bagi mereka. Oh maksudnya Pak Sabto itu yang membuat sehingga mereka tidak bisa mengenali suaranya rabi mereka yang tiap hari bersama-sama dengan mereka. Masalah yang begitu berat. Bagaimana seorang Thomas mengambil sebuah kesimpulan, betul kan Thomas? Iya. Aku nggak akan percaya kata karena hari itu ada sedang viral. Ya sebelumnya kan ada perikop yang mengatakan apa? Bahwa tapi muncul sebuah di dalam Matius ya, muncul sebuah perikop yang mengatakan hari itu ada dua berita, yaitu para penjaga yang menyaksikan lubang kuburan itu terbuka, dan ada kabar dari para wanita yang datang dari kuburan, dan kebenaran dan ketidakbenaran. Sebuah berita yang benar, sebuah berita yang hoax sedang ada di situ. Nah, itu yang menimbulkan kekacauan. Sudah lihat pemilu aja kita akan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar hari-hari ini. Tapi mungkin nggak ini? Kan bisa saja itu karena intervensi ilahi dan sehingga memang Tuhan tidak mau memperlihatkan diri kepada mereka waktu itu. Bisa jadi. Intervensi ilahi gitu. Kalau saya, ya kan? kalau selain stres tadi ya, intervensi ilahi sehingga Tuhan memang tidak mau menyatakan dirinya. Tuhan bisa menutupin dirinya, gitu. Kalau saya kan dari menutupi selubung mereka, selubung itu iya kan, kan? Selubung itu mereka tuh nggak ngeh gitu bahwa itu gurunya. Saya dari salah satu panca indera dulu ya, mata ya sebelum nanti telinga gitu kan. Telinga itu kan setelah mereka melihat kemudian mendengar penjelasannya Yesus mengenai bagaimana ia jelaskan kitab suci nubuatan dari kitab-kitab perjanjian lama kan. Itu juga masih diulang lagi sepanjang perjalanan. Jadi mereka mendengar sebetulnya, tapi bukankah kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara? Ya itu pada akhirnya kan? setelah pecah roti itu. Artinya baru ngeh Pak. Iya baru ngeh. Maksudnya ngehnya tentang itu adalah Yesus. Itu adalah setelah Tuhan Yesus membagi-bagikan. Saya yakin ini kebiasaan Tuhan. Jadi di sini ada dua perkataan ya.
mengajar dan mendisplaykan, melakukan. Itu hal yang sangat diingat. Dan mereka sudah lupa tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Atau mungkin mereka hanya mengingat atau sifat manusia mengingat tuh hal yang terakhir, Pak. Biasanya gitu gak sih? Kan terakhir kan mereka cuma ketemu peristiwa yang didengungkan adalah perjamuan terakhir ya, Last Supper itu. Sehingga ketika Yesus memecah roti Bisa. baru teringat, baru connect. Kalau sebelumnya kadang-kadang kita kan gitu kan. Iya. Kayak misalnya jemaat aja, kita minggu kita khotbah apa? Minggu depan coba tanya, ya seperti tema kemarin, ya pendeta ini datang ke gereja, ya apa temanya? Diem semua, nggak ada yang jawab. Tapi kalau bicara itu perjamuan terakhir, saya kira dua murid itu nggak ikut loh. Tapi kan dengar, Pak. Iya dengar, tapi kan mereka kemarin kita Si Kleopas ya. Ya kita kan hanya 12 kemarin, murid. Iya, Ya. kita kemarin. Oh iya ya. Saya rasa itu kebiasaan, Pak. Jadi gini, Yesus itu sudah terbiasa membagi roti. Mungkin Kepada 5.000. Tata bahasa bukan kebiasaan, sesuatu yang biasa. Iya, sudah menjadi sesuatu kehidupan Sesuatu Tuhan biasa. Yesus menjadi berkat buat para murid. Para murid nggak kerja. Jadi setiap pagi pasti yang menyediakan adalah musisat. Betul nggak kira-kira? Gimana? Para murid kan sudah nggak kerja lagi. Ya, nggak menjala ikan, nggak Petrus menjala sudah ikan. nggak menangkap ikan lagi. Ya, mereka ditarik menjadi murid Tuhan. Dan setiap hari Alkitab sih tidak memberikan Tidak bercerita tentang itu. Hal itu ya. Kan tidak disebutkan setiap hari mereka ikuti Tuhan. Mereka kan punya keluarga tanggung jawab. Petrus kan punya Iya, mertua punya, kan. waktu punya itu kan. istrinya ya kan. Kita nggak dapat informasi jelas gitu. Apakah terus Tuhan Yesus akhirnya mengambil alih membiayai hidup ke-12 murid itu? Itu kan mereka punya tanggungan kan? Itu nggak jelas. Alkitab nggak mencatat itu memang. Ya. Tetapi kalau Yesus menjadi sumber berkat bagi mereka, kira-kira bisa kita interpretasikan seperti itu. Oh, nggak? merujuk dari 5 roti 2 ikan. Dari berbagai kejadian kan selalu dia membagi roti, iya kan? Waktu dua roti dan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, dia kan juga membagi kepada murid-muridnya untuk dibagikan lagi. Terus berapa kali? Terus hal ini, terus banyak kejadian kan yang juga bagaimana Yesus makan bersama-sama. Petrus ketika dipulihkan, dia sudah sediakan Ikan. di sampingnya, bukan? Dia sudah sediakan roti dan api. Oh, Iya, waktu Iya. Itu kan setelah kebangkitannya. Itu setelah Kebangkitannya, Iya, di pinggir Setelah pantai. kebangkitan juga Iya, penampakan dia kepada Petrus. Iya, yang waktu Petrus kembali nelayan lagi Iya, cari kembali ikan lagi, kepada terus- dunianya kembali. Terus nggak dapat lagi, Nggak dapat. bingung. Ya. Gitu. Dia Kan kecewa Yesus itu. juga berkata, apa yang kamu tangkap? Lalu dia Nggak ikan, ada. maka ikan itu dibakar bersama-sama kan Oh, untuk iya, sarapan iya, mereka. iya. Lalu Yesus sekali lagi menyediakan roti juga, betul kan? Dan Yang api. sediakan roti itu Yesus. Mereka cuma ikan. Nah, jadi artinya bahwa kesimpulan saya setiap saat Yesus adalah menjadi sumber berkat bagi mereka. Dan ini yang saya pahami bahwa Yesus itu bukan hanya mengajar, tapi juga meneladani. Jadi teladan itu yang diingat. Coba bayangkan sekarang kita ini. Apa kata-kata bapak kita ingat Meladani banyak menjadi nggak? contoh teladan. Tapi apa yang dilakukan orang tua kita ingat gak? Lebih ingat mana apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan? Ya, pasti dilakukan. Praktis lebih banyak yang dilakukan. Iya. Yang dilakukan itu lebih nancep. Ya karena dia practically mentor kan. Iya, Ya, bagaimana practically, ya. ketika saya naik bus kecelakaan gitu, bapak saya langsung menutupi saya dengan tubuhnya dan kaca-kaca yang berhamburan itu mengenai badannya semua, saya diangkat ke bawah lalu dia nolong orang lain. Itu saya ingat detail-detailnya. Tapi bagaimana bapak saya ketika menjadi pejabat lalu menjadi pejabat di kota saya gitu, yang kecil. Nah itu dia menyampaikan sesuatu dan dia setiap hari juga lakukan hal itu buat kita. Bagaimana dia mengecat rumahnya dilakukan sendiri, ya sampai tukang becak di depan rumah saya tanya, bapak orang baru ya? Dipikir tukang baru di rumah itu, ya karena bapak saya sering tugas keluar gitu kan. Nah sehingga itu saya ingat sekarang sampai hari ini. Tapi ucapannya saya nggak berapa banyak ingat. Iya. Paling yang ingat ketika saya akan pergi ke Jakarta diberikan nasihat-nasihat itu yang saya ingat. Iya. Selebihnya enggak. Nah ini para murid itu pasti sangat tanpa sadar dan sadar pun pasti dia tahu apa yang dilakukan Yesus setiap hari dalam kehidupan sehingga dia ikut dengan setia. Nah tapi ini dalam konteks tadi yang Pak Bun bilang dijamin gitu ya. Kan keluarga ya itu memang Alkitab nggak cerita tentang itu ya. Mau Memang di eksploitasi mereka kan seperti apapun nggak ada cerita. kas, ya, ada kas.
Ya Yudas yang pegang Yudas uang. yang pegang. Tapi kan maaf Pak Bun, uang itu kan bukan untuk keluarga mereka. Iya, untuk kebutuhan mereka perjalanan kan. Iya. Mereka dari desa ke desa, kota ke kota kan butuh. Untuk aktivitas mereka, bukan keluarga sebetulnya. Jadi kita gak dapat informasi komplit apakah Secara Itu sama jelas ya seperti yang kita. dicatat di Yohanes 20 kalau tidak salah yang Apa tuh? ditulis mengatakan 31 32 apa 30 31 tuh. Gimana yang dibilang bahwa memang banyak sekali Mujizat, kejadian-kejadian mujizat mujizat. yang dilakukan oleh Yesus, apa saja yang terjadi. Tapi memang tidak bisa semua dicatat dan tujuannya adalah supaya setiap orang percaya dan beriman hidup dalam kehidupan. Nah, dan salah satu mungkin bagaimana Mungkin. Yesus juga menjamin kehidupan murid-muridnya. Iya, Kita iya, nggak tahu ya iya. caranya bagaimana teknis. Tapi yang Pak Petrus bilang tadi, ini juga berbahaya kalau seandainya terjadi di hamba Tuhan. Kalau misalnya dia banyak masalah, terus kemudian tiba-tiba dia nggak bisa melihat dengan kacamata rohani, tapi dia hanya melihat kacamata jasmani, bahaya dong. Bisa banyak. Di atas mimbar, lalu bagaimana dia bisa menuntun domba-dombanya kalau secara muridnya Yesus aja ketemu sama Yesus di hadapan mereka langsung mereka nggak lihat ini bahwa Yesus gitu loh, ini guru mereka nih, suaranya yang nggak kenal, wujudnya juga nggak kenal, iya dong. Loh, itu memang yang terjadi, sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang namanya kehadiran Tuhan, itu sudah tidak lagi menjadi kepekaan hidup kita. Hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu kadang-kala kita bisa jadi siapapun, bisa jadi pejabat siapapun, apapun, lalu bisa menjadi hamba Tuhan seperti apapun. Ya. Tapi tentang hadirat Tuhan ini yang hilang kadang-kala sering. Makanya seperti yang dikatakan Pak, ini bukan masalah geografis, tapi ini masalah para murid ini sudah kehilangan hadirat Tuhan. Jadi mereka sudah tidak bisa lihat lagi Yesus yang berjalan itu, yang Yesus dianiaya, yang sangat ekstrim penderitaannya itu, sehingga sampai kulminasinya di atas kayu salib itu mungkin membuat mereka itu menjadi shock. Maka mereka didapati di Alkitab dicatat mereka menangis kan. Ya. Mereka tangisi, sedang tangisi itu. Maria ya yang di taman, begitu Yesus ada di Iya, Maria belakangnya. Magdalena. Iya, Maria. Iya, satu kali, dua kali. Dipanggil terus Maria. dipanggil ibu, dipanggil ibu Iya, baru Rabuni. Rabuni. Kenal dia sebagai ini. Ini Iya, yang iya. Mungkin Maria waktu itu kan masih diliputi Kesedihan yang amat kesedihan, sangat. kegalauan, dan orang biasanya kan nggak ngeh. Tapi ketika Yesus dengan suara ciri khasnya, khasnya. ibu, tak connect langsung. ada yang spesial kan? Iya, kita kan punya suara yang spesifik. Tapi Kleopas tidak ngeh. Kalau itu suara spesial Tuhan Yesus kena di Maria. Iya, enggak. Kenapa kok enggak juga connect di Kleopas? Kan masing-masing manusia punya Hubungan sendiri pribadi yang punya hubungan juga. Tapi kan setiap manusia kan punya titik lemah ya. Mungkin ada titik lemahnya di mata, di telinga kita nggak tahu persis gitu kan. Dan kita harus menyadari hal itu. Dan kita harus memahami. Tapi kayaknya keintiman sangat penting. sangat perlu. Kalau kita tuh intim banget gitu, itu bisa membantu ketika mata ini nggak bisa melihat ada Tuhan Kelemahan di kita. kehidupan kita, tiba-tiba ada satu suara yang lembut, kita langsung iya ya, aku masih punya Yesus gitu ya. Betul gak sih? Gimana Pak? Gini, mungkin tadi saya lanjut ke titik lemahnya. Kita kan setiap manusia termasuk pendeta kan punya titik lemah dan kita harus menyadari itu. Mungkin salah satu kalau bicara soal keintiman, Kalau menurut saya bukan hanya menyadari Pak, kita harus mengakui. Ah. Kadang-kadang ada banyak pendeta yang sadar dia punya titik lemah, tapi Salah dia nggak sa- mengakuin. salah satunya Apa itu kesombongan. titik lemah tuh ada keterbatasan mungkin lebih tepat. Iya, mungkin Keterbatasan. Tapi Iya, kan jangan titik lemah, keterbatasan semua itu orang kan senang kalau Atau kurang intiman. Keterbatasan. Kadang-kadang Pak kalau udah keseringan khotbah sama kebanyakan pelayanan, bisa aja dia merasa sudah intim, sudah dekat, tapi padahal mungkin belum sedekat itu. Ya kesadarannya belum muncul, kesadaran batinnya yang kurang itu. Karena itu kan ada melibatkan bukan hanya memori ya, tapi hubungan batin gitu, kesadaran. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, setiap pendeta di Gereja Baptis Indonesia harus sampai ke lebih dari sekedar memori, tapi sampai ke hubungan batin ini. Iya. Kesadaran batin. Kalau kesadaran kan itu penting. consciousness-nya, Kesadaran batin. consciousnya kan. Kita harus bilang kesadaran batin gitu. Kalau itu kan kesadaran itu kalau bahasa Inggris conscious itu kalau ada kaitan dengan hati nurani gitu. Kalau bahasa Indonesia itu kayak itu hati nurani gitu. Nah, maksud Sudah tadi ya, basis. salah satu menghambat titik Sudah kesadaran. Kalau istilah saya kan titik lemah ya. Tadi kalau bangun keterbatasannya itu kan kesombongan. Nah, kesombongan itu membuat kita nggak intim sama Tuhan. Nah, itu membuat kita akhirnya karena kesombongan akhirnya ya kita kan nggak bisa connect juga karena kita merasa juga wah, sombong super gitu kan. Nah, itu membuat kita nggak bisa intim sama Tuhan. Itu maksud tadi salah satu titik lemah kita.
ini mumpung ada pendeta-pendeta senior nih. Saya tiba-tiba teringat ada di Yeremia 17 ayat 7 Pak. Yang apa? Bunyinya? Terkutuk Yeremia 17 ayat 7. Oh. Ayat 5 sorry. Yang Terkutuklah diberkatilah, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan. kekuatannya sendiri dan yang hatinya di situ ada satu kata bukan jauh loh, tapi menjauh. Itu ada unsur sengaja itu. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita tidak punya sampai ke kesadaran batin dan hati nurani ini bahaya sekali kalau pendeta tanpa sadar atau mungkin sadar dia merasa dekat sama Tuhan, tapi sebenarnya dia sudah mulai menjauh nih dari Tuhan sehingga suara Tuhan juga nggak kedengeran, suara nurani juga nggak bisa didengar. Betul nggak? Makanya banyak hal-hal yang aneh. Sekarang banyak orang sudah jarang login ke Alkitab Pak, lebih banyak login ke podcast. Loh, kita harus jujur. Akhirnya begitu login ke podcast, ujung-ujungnya apa? Tujuannya iblis kan supaya dia login ke iman yang lain, meninggalkan Yesus. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu lihat program ini memberkati Bapak Ibu, ajak aja keluarga semua. Subscribe dulu channel ini, lalu kemudian ajak nonton bareng. Saatnya untuk login ke channel ini, kita login ke Alkitab supaya kita login ke surga nantinya. Pak ini enggak saya agak sedikit enggak. Supaya kata menjauh tadi karena ini bahaya. Saya tiba-tiba kayak diingetin, iya ya. Kesibukan, terlalu padat. Kita merasa dekat sama Tuhan. Iya dong, apalagi kalau pendeta mana sih yang gak berdoa. Semua pendeta berdoa loh. Ya, tapi kan doanya connect nggak kan begitu. Nah, Semua melayani. nah itu. Jangan sampai kita mengalami, kita nih seperti Kleopas, ya kan? Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri Gak itu juga menyadari enggak, hadiratnya. iya. Ini nih suaranya bukan suara Tuhan. Kleopas Nih, dan Pak Bun temannya kan ada Iya, 2 orang kan. Iya, itu banyak. temannya Pak Bun apa? Kok Pak Bun tersinggung Pak? Enggak, Pak Bun mau menjelaskan Ya kan itu masalahnya. kan bukan dia sendiri kan. Kleopas dan temannya. Tapi Kleopas, menurut tradisi, temannya tuh temannya Pak Bun. menurut informasi saya pernah dengar atau tradisi gereja itu kebetulan itu adalah Lukas katanya. Temannya Kleopas itu. Lukas Dari mana Pak Bun penulis bisa? di Lukas itu saya pernah dengar sejarah gitu. Itu berdasarkan Dari ini. tradisi dari Yunani? ya, Dari enggak kitab Yunani. dari ya, beredar gitu. Bisa jadi. Nah, kita bisa cek di mana karena Pak Bun? Mungkin yang ada menulis yang mau detail cek. Kan yang nulis kan Injil Lukas. Lukas, yang menulis detail itu memang Lukas. Lukas itu. Memang dalam peristiwa-peristiwa tentang Karena Yesus menampilkan diri lagi kan setelah Iya, ini kan di Lukas pasal 24. Iya, Iya, di iya. Lukas. Matius, Markus, Lukas Lukas, 24. Yohanes. Maka yang rohani banyak membahas tentang rohani kehadiran Tuhan kembali itu Yohanes ya. Tapi yang lain itu Detail-detailnya ya? Iya sedikit bercerita itu. Karena mereka setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka semua diliputi dalam suasana kesedihan yang luar biasa. Iya. Ya, sehingga yang banyak mencatat itu justru si Yohanes. Iya. Lukas itu hanya 2, hanya Yesus menampakkan diri Dia kan pada dokter profesi ke itu. Emmaus, lalu kepada orang banyak. Iya. Nah, kita kembali ke kata terhalang tadi ya, Iya. pandangannya. Terselubung itu. Iya, terhalang kalau Alkitab bahasa Indonesia kita. Oh. Nah, tapi kalau Saya bahasa Inggrisnya saya lihat adalah strength. Itu artinya bisa 2 arti. Bisa ada yang mengendalikan atau memang ada yang menghalangi. Ya, jadi mata bisa terhalang secara fisik, tapi juga bisa kendalinya. Di luar kendali mereka Jadi maksudnya? gini maksud saya, bahwa ketika mereka fokus kepada masalah yang sedang mereka bicarakan sepanjang perjalanan 7 mil ini, perjalanan ini yang mereka bicarakan siapa sih? Yesus sebetulnya. iya. Sebetulnya bicara tentang Yesus. Iya. Tapi mereka dalam suasana dikendalikan dalam situasi yang mereka sedang dalam kebingungan. Ya. Galau, kecewa itu Kalau mereka itu kecewa, pastilah. hoax datang dan lain Yang seharusnya mereka harusnya bersukacita ya. Mereka harusnya belum sampai ke bersukacita. Iya, harusnya bersukacita. Ya kalau mengingat tentang apa yang sudah dikatakan Betul, Tuhan itu, semua iya. kan lupa. ABC-nya yang Tuhan ceritakan, Betul. maka dia ingat, maka ujungnya nanti kan dia ingat apa yang Memeca dilakukan roti. Tuhan Yesus. Ya. Tapi yang Nah, dibicarakan ini di bahasa Yesus, Inggris, tapi kalau Pak Bun dari bahasa konteks Coba. aslinya apa Bun? Bahasa Yunaninya Apanya? apa tuh? Yang Apanya? mata mereka tuh terhalang, bahasa Terhalang. Yunaninya apa? Tapi kayaknya rasa Pak Bun jawabannya di episode berikutnya aja kalau gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu hamba Tuhan semuanya tetap setia di Ngobrol Teologi ini. Kalau channel ini memberkati Anda semua, jangan lupa subscribe, kasih tanda like, ajak semua nonton bareng. Dan yang pastinya kita akan lanjutkan di episode berikutnya supaya lebih lengkap penjelasan mengenai Emmaus yang hilang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita nikmati teh kita. Wena tenang.